Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Kau hebat dan Kau senantiasa berbuat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerah-Mu yang terus berlimpah dan menuntun dan mencurahkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Elohim seperti Engkau, Yahweh Yeshua Masiah, itulah nama-Mu yang akan kami sebutkan dan kami muliakan dengan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal dengan akhir. Biar Roh Kudus-Mu tercurah tempat ini dan mengurapi kami semua yang hadir, maupun juga dimanapun acara ini dan ibadah ini disiarkan melalui seluruh media sosial yang kami miliki, dimanapun setiap mata yang melihat dan setiap telinga yang mendengarkan. Biar Engkau memberkati dan menjamah mereka sebagaimana Kau memberkati kami tempat ini ya Bapa. Dan biarlah dengan perlindungan para malaikat Samaim yang Kau utus untuk membentengi dan berkemah berjaga di sekitar kami, hingga kami boleh menerima sekian berkat yang telah Kau sediakan bagi kami, baik melalui setiap pujian yang akan kami naikkan, maupun terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh sahabat-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yeshua Masiah. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, kembali bertemu dalam kasih Yeshua Masiah. Ada satu sahabatku yang setia. Ada
Yahweh lah penjaga kita, amin. Dia selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Dia sungguh indah tiada tara. Bukan mengorbankan Sungguh ajaib.
berkat-Mu nyata dalam hidup kami saat ini. Jika kami dapat berhimpun di dalam kasih, semua adalah kemurahan-Mu. Dan kami siapkan hati kami menikmati berkat yang Kau siapkan bagi kami pagi ini. Kau membentengi, memagari kami dengan para malaikat surga yang kudus. Dan Roh Kudus sendiri menolong kami, menerangi setiap hati kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan bagi kami melalui kata-kata manusia yang sangat terbatas. Terima kasih Bapa, ya darah Anak Domba ini membungkus kami senantiasa. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhirnya dalam kuasa pimpinan Roh Kudus demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Mari bienaventuran sempre. Saudara semua diberkati oleh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Tadi ujian mau masuk memberitakan firman, nah itu kan Yesus itu baik, Yesus itu dahsyat, gitu kan? Dia memulihkan, dia memberkati. Saudara, bagi manusia itu, ya, kalau saya lihat-lihat fenomena ya, manusia beragama apapun ya, kalau lihat YouTube ya, selalu orang-orang yang ngonten ya itu, ya, selalu bilang semoga rezekinya lancar, sehat-sehat, berkatnya semakin banyak, panjang umur. Betul nggak? Itu orang yang ngonten itu selalu gitu. Jadi pokoknya kalau kamu lihat konten saya, ayo bunyikan lonceng gitu. Ya saya berdoa agar kamu baik-baik, panjang umur, rezekinya tambah lancar dan sebagainya. Nah begitu terus saudara. Rupa-rupanya memang hal itu paling penting ya bagi manusia. Menurut saudara bagaimana? Rezekinya tambah banyak, penting nggak? Ayo saudara, kalau nggak jawab nanti nggak dapat rezeki. Rezekinya tambah banyak penting nggak? Hidupnya sehat penting nggak? Panjang umur penting nggak? Usahanya lancar terus penting nggak? Penting. Semua penting ya, betul. Menurut saudara, kalau semua kebutuhan itu sangat penting untuk mendapatkan sesuatu yang sangat penting, apa yang harus kita lakukan? Kalau untuk mendapatkan sesuatu yang sangat penting, apa yang harus kita lakukan? Berusaha. Misalkan gini loh ya, kalau orang sekolah itu dia berkata aku cukup ijazah SD saja, dia perlu nggak belajar pelajaran SMP dan SMA? Enggak. Kalau ada orang bilang saya ini hanya kepingin sampai SMP saja lulus, perlu nggak dia belajar pelajaran SMA? Saya ini sampai SMA saja, perlu nggak dia belajar mata pelajaran yang ada di kuliah-kuliahnya? Enggak tahu. Saudara ngerti maksud saya? Semakin penting sesuatu bagi kita, semakin ada ekstra usaha untuk mencapainya. Betul nggak?
Ya, setuju nggak? Setuju. Ya. Jadi sesuatu yang penting itu pasti kita dapatkan dengan suatu usaha yang paling hebat, betul nggak? Nah, betul ya? Ya. Nah, jadi saudara, saya tidak anti ya. Saya tidak anti dengan manusia aliran agama apapun. Bahkan saya lihat orang Kristen ya, pendeta masa kini, apalagi zaman sekarang ini pendeta itu muda-muda ya, dibandingkan usia saya yang sudah 60 tahun lebih. Sekarang ini pendeta usianya 30, 35, 40, 45, 50. Itu kan berarti di bawah saya kan umurnya. Itu mereka itu khotbahnya itu di seluruh dunia ya, di seluruh dunia yang saya perhatikan. Itu hampir-hampir sama semua. Yang dieksplorasi itu semua itu hal-hal yang jasmani. Yang penting-penting tadi itu. Loh, saya tidak katakan bahwa hal itu tidak penting ya. Semua yang bersifat jasmani itu sangat penting. Betul. Kalau secara jasmani kamu itu keleleran, bagaimana kamu bisa berani dengan baik? Betul? Ya. Orang yang dililit hutang tidak karu-karuan, orang yang dikejar-kejar debt collector, orang yang dikejar oleh orang-orang pinjaman online, diancam-ancam sampai bunuh diri, betul nggak? Nah, itu kan semua masalah materi. Ketika masalah materi itu berantakan, bagaimana seseorang itu bisa berwani dengan baik? Itu sulitnya bukan main, apalagi di tengah-tengah tuntutan zaman seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu itu ada harganya, saudara. Ya, belum lagi gaya hidup yang semakin hari semakin, saya katakan nggak karu-karuan. Tuntutannya semakin besar. Jadi kalau saya mendengar khotbah-khotbah itu, oh ya hampir di seluruh dunia khotbahnya gitu-gitu aja. Masalah hal-hal jasmani, materi, semua itu terus. Kalau dunia lagi dilanda krisis atau disinyalir atau diduga atau diramalkan tahun-tahun ke depan ini ada resesi yang luar biasa sampai tahun 27. Oh, jangan khawatir, anak-anak Elohim itu akan terus berkelimpahan, gitu-gitu khotbahnya gitu. Apakah itu tidak penting? Penting itu. Tetapi saudara, pagi hari ini kita akan melihat sebetulnya hal yang paling penting dalam hidup kita itu akan kita terima dengan sendirinya. Ketika sesuatu yang sangat penting itu kita lakukan. Setuju nggak? Hal yang paling penting tadi loh, yang kita penting-pentingkan itu loh, semuanya itu akan dengan sendirinya disediakan Elohim bagi kita. Ketika kita melakukan hal yang paling penting. Salah satu ayat yang paling dihafal oleh orang-orang Kristen, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa itu, semua yaitu materi itu, semua akan ditambahkan kepadamu. Loh, aku bisa saudara. Nah, masalahnya adalah bahwa kita itu senantiasa mementingkan hal yang penting-penting itu tadi. Penting bagi kita untuk bahannya uang, penting bagi kita untuk terjamin secara finansial dan sebagainya. Penting bagi kita untuk hidup sehat, panjang umur, tidak ada kendala apapun dalam hidup. Tetapi hal yang paling penting mereka tidak lakukan, yaitu mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya. Nah, repot saudara. Yang dicari justru berkat-berkat yang penting itu tadi, tapi kerajaan Elohim dan kebenarannya nggak dicari. Padahal kuncinya ada di sana. Amin. Nah, menurut saudara yang paling penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Elohim yang kita percaya kepada Yeshua HaMashiach, yang paling penting bagi kita itu apa?
Yang paling penting itu apa? Apa menurut saudara? Wah, kalau gini urapan baru, kemuliaannya semakin kok mesti ya lupa ya. Ya, Anda mesti yang ingat ini. Rupanya ya, tiap hari ketemu saya wajahnya Musa kok nggak bersinar di tahu. Nah, saudara, menurut saudara yang paling penting yang harus kita lakukan itu apa? Mencari kerajaan ilim dan kebenaran yang betul. Nah itu bagaimana? Nah, esensi dari kekristenan itu apa? Saudara baca kitab suci nggak? Coba diangkat. Saya ingin lihat bawa atau enggak. Semua itu buku tebelnya kayak gitu. Esensinya apa? Pinter memang saudara ini hebat. Intinya cuma kasih. Jadi itu yang ingin saya bicarakan pagi hari ini. Kalau bagi saudara semua hal itu penting, mau panjang umur, mau sehat, mau lancar, mau diberkati, usahanya, semuanya berjalan mulus dan sebagainya. Hal yang terpenting aja saudara lakukan, kasih. Betul? Ya, kita akan baca beberapa ayat. Waduh, kok ngomong soal kasih lagi? Kan biasa soal kasih ini sudah tahu loh. Tema pagi hari ini, saudara, Yeshua HaMashiach adalah sesama kita. Apa temanya? Tema itu nggak pernah ada loh selama 2000 tahun orang khotbah. Yeshua HaMashiach adalah sesama kita. Ya. Kita baca 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat 22. Haleluya. 1 Korintus 16 ayat 22. Suara saya keras nggak ya? Jelas ya? 1 Korintus 16 ayat 22 saya akan bacakan ya. Satu ayat saja. Lebih baik sama-sama aja ya. Cuma saya ini dalam terjemahan baru mungkin agak beda ya. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Adon Yeshua HaMashiach, terkutuklah ia. Maranatha. Maranatha itu biasanya disebutkan untuk menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach. Jadi saudara perhatikan, yang tidak mengasihi Yeshua HaMashiach terkutuk. Intinya ya cuma itu. Intinya saudara jadi orang Kristen itu ya cuma itu. Saudara mau melakukan apapun, saudara punya aktivitas apapun, saudara punya pelayanan jenis apapun, sebanyak apapun, kalau saudara tidak mengasihi Yeshua HaMashiach, saudara itu terkutuk. Terkutuk itu seperti korban minggu lalu, keluar dari lingkaran keluar dari lingkaran anugerah. Cuma itu aja. Saudara mau pindah gereja, saudara mau cari gereja di seluruh dunia, saudara mau dengarkan pendeta siapapun khotbah, saudara mau baca buku rohani yang paling spektakuler, pokoknya saudara mati-matian itu menggali semua kebenaran pengetahuan apapun tentang hidup sebagai orang Kristen. Intinya itu cuma satu, mengasihi Yesus.
nggak mengasihi dia, terkutuk. Sudah. Lah kalau terkutuk itu untuk apa? Saudara melakukan semua. Soro-soro perpuluhan, repot-repot sepertujuh, repot-repot perjamuan kudus tiap minggu, repot-repot datang ibadah di suatu tempat. Kalau konteksnya di sini datang ke Bukit Hermon. Tapi ternyata saudara terkutuk. Lalu untuk apa? Sudah repot-repot terkutuk. Mau kayak gitu? Mau? Itulah yang selama ini saya ajarkan di tempat ini. Kalau gereja-gereja lain itu selalu mengajarkan, oh kamu lakukan ini, penting begini. Mereka tidak pernah berkata kalau kamu tidak mengasihi Yesus, kamu terkutuk. Untuk apa melakukan semua kalau saudara tetap terkutuk? Dan saudara harus tahu bahwa orang yang mengenal Yesus dengan orang yang tidak mengenal Yesus, tuntutannya itu berbeda dalam hidupnya. Orang yang belum mengerti kebenaran dengan orang yang diterangi hatinya dan mengerti kebenaran, tuntutannya berbeda. Lebih banyak yang dituntut yang mengerti. Orang Kristen yang baru umur 1 bulan 1 tahun dengan orang Kristen yang sudah 30 tahun, tuntutannya berbeda. Saudara sekolah minggu sejak kecil dengan orang yang baru sekolah minggu umur 50 tahun. Lah saudara kita tahu, kalau di luar negeri, di Amerika khususnya gereja GSJA itu saudara. Tahu tuh GSJA? Gereja Sidang Jemaat itu. Itu sekolah minggu itu mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek itu ada. Namanya sekolah minggu. Jadi dibagi-bagi, gurunya sendiri-sendiri, pendeta. Jadi sekolah minggu itu bukan hanya untuk anak kecil, sampai orang tua mau mati pun itu ikut sekolah minggu. Lah tuntutannya beda. Kalau sekolah minggu sejak kecil sudah kenal Yesus berpuluh-puluh tahun dengan orang yang baru saja mendengar Injil, tuntutannya beda dalam hidup ini. Saudara di sini ada yang baru 1 tahun. Baru 1 tahun kenal Yesus, tidak ada ya. Yang 5 tahun angkat tangan, itu tidak ada. 10 tahun, tidak ada. Seumur hidup angkat tangan. Kenal Yesus seumur hidup angkat tangan. Loh, kok banyak seumur hidup loh. Waduh, ini luar biasa ini. Kalau sudah seumur hidup itu kenal Yesus, tuntutannya ini besar atau enggak ini? Wah, besar tuntutannya saudara ya. Jadi kalau tidak mengasihi Yesus, terkutuk. Orang terkutuk itu bisa saja uangnya banyak, tapi nanti gara-gara uangnya dia terkutuk. Bisa saja orang yang terkutuk itu umurnya panjang, tapi umurnya panjang dalam penderitaan yang luar biasa. Neraka di bumi dan neraka nanti di akhirat. Saudara jangan menilai seseorang itu hanya dari kekayaannya, kesuksesannya. Jangan. Justru kalau saudara membaca firman, orang yang terkutuk itu seringkali dibiarkan untuk menikmati, bersukacita, dan merasa bahwa dirinya itu aman. Itu sebabnya dalam Mazmur David berkata, orang-orang fasik, orang-orang berdosa, mereka itu tertawa kalau dinasehati hal yang indah, yang baik, diingatkan tentang Elohim. Wah, mereka itu menghina. Di dalam hati mereka bilang, apa Tuhan? Ngapain Tuhan ikut-ikut? Gitu. Ada cerita saudara, kesungguhan ini saudara, di Amerika itu anak-anak muda, pemain-pemain musik yang sangat terkenal, mau pergi naik mobil ke suatu tempat, lalu mamanya, ini orang Kristen ya, di Amerika banyak Kristen, mamanya bilang, anak-anak berdoa supaya Yesus Masih menyertai kalian. Apa jawaban mereka? Wah, mobilnya ini sempit sudah penuh.
Tuhan mau ikut, biar di bagasi saja. Jawabnya gitu, saudara. Kalau Tuhan mau ikut, ya di bagasi aja. Mereka berangkat, tidak lama saudara kecelakaan. Mobilnya hancur. Itu saya lihat di YouTube ya. Mobilnya hancur, memang hancur. Saudara tahu, ada satu bagian mobil itu yang tidak penyok sedikit pun, bagasinya. Apa itu kebetulan? Ini orang-orang muda itu sombong. Orang-orang muda itu tidak mengerti apa-apa. Diberitahu tapi luar biasa sombong. Manusia itu loh. Kamu cuma sakit gigi sedikit aja sudah nangis. Coba itu ke dokter gigi, mah takut itu anak-anak yang badannya gede-gede. Kedengar bor. Waktu pandemi itu saudara, orang-orang divaksin ya. Ada hal yang lucu-lucu, tentara yang tato uang, badannya gede-gede. Lihat jarum itu teriak manggil ibunya saudara. Ibu. Saya sampai ngelihat itu tertawa. Waduh, awak ibu badan ngambil jarum cilik itu takut saudara. Ini dia ngomongi soal Elohim kok ngeyel. Kalau orang bilang doa, apa doa? Tahu gak Pak Titanic? Tahu gak? Perancangnya itu hebat. Waktu diwawancara ini mau dari mana nih? Menuju kemana? Dari Inggris ke Amerika atau kemana? Lupa saya. Ya, melalui lautan Atlantik Utara. Ini bagaimana kira-kira perjalanan kapal ini? Aman? Aman bagaimana? Ini lebih dari aman. Kapal ini paling aman di dunia. Bahkan Tuhan saja tidak bisa menenggelamkannya. Loh, ngomongnya gitu memang saudara. Itu semua kan direkam. Ada rekamannya, itu saya lihat di YouTube. Tuhan saja tidak bisa menenggelamkannya. Lapo Tuhan nenggelamno? Cuma kena egres, tahu kena egres? Digores sama es, jebol lambungnya patah jadi dua tenggelam. Ngapain Tuhan tenggelamkan? Kalau Tuhan itu mau saudara, hanya tidak ambekan Tuhan itu 1 detik. Jadi saudara kan bernapas saja. Tuhan itu kita analogikan sebagai kayak kita, kayak manusia. Elohim. Begitu Elohim itu napasnya ditahan, tidak napas 1 detik, seluruh alam semesta ini hancur. Itu firman katakan. Menenggelamkan Titanic aja kok Elohim. Ngapain? Cuma kena aspek mono yang hancur, saudara. Siapa lagi yang mau sombong? Nah, saudara, kembali lagi. Kalau kita sudah berbicara mengasihi Yesus, ya, apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar kata-kata kita harus mengasihi Yeshua Mesias? Kalau tidak kita terkutuk. Apa yang terlintas di benak saudara ketika saya berkata kamu harus mengasihi Yeshua Mesias? Apa yang terlintas di benak? Ayo, gampangnya Asaria. Apa yang terlintas di benakmu sekarang? Benak itu apa? Pikiran. Ketika saya katakan kamu harus mengasihi Yesus, kalau tidak hidupmu terkutuk. Yang terlintas di benakmu untuk mengasihi Yesus itu apa? Yang sekarang ada di pikiranmu. Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Ya pacaran. Tolong mencatat belanja, mengasihi sesama. Nolong gonceng Bu Esther ke mana itu, ke Seda, itu mengasihi sesama. Nah, ya Pak, dalam pikiran mengasihi sesama ya. Jadi kalau mengasihi Yesus itu mengasihi sesama. Ya.
sesamanya Pak Rafael? Nelpon Lestari Indah setiap hari, mengasihi sesama itu. Lestari Indah, hah? Kasih abadi. Wah, kasih lestari ya. Iya, kasih lestari. Nelpon dia terus itu bagian dari mengasihi sesama enggak? Enggak. Loh, oh enggak ya? Enggak ya? Dia bilang enggak. Itu enggak mengasihi sesama. Ngapain itu? Ya Pak Rafael? Kira-kira mengasihi sesama itu apa caranya? Mengasihi Yesus itu bagaimana menurut kamu? Nah saudara, saudara perhatikan ya, saya tanya ini bukan untuk melur-melur waktu, tapi supaya saudara tahu apa yang ada di dalam pikiran anak-anakmu. Karena kamu selama ini orang tua nggak pernah tuh tanya. Rona pernah tanya sama Rafael, Rafael mengasihi Yesus itu ya apa menurut kamu? Nggak pernah tuh? Belum, nggak pernah. Nggak pernah, orang tua nggak pernah tanya yang aneh. Karena orang tua bilang kamu harus ke gereja, kamu harus berdoa, kamu harus mengasihi Yesus. Pendeta-pendeta gitu, kamu harus mengasihi Tuhan. Loh ya apa caranya? Kira-kira ada nggak dalam pikiran anak-anak kita? Kok anak-anak kita yang tua-tua? Siapa yang mau ditanyai yang angkat tangan? Yang mau angkat tangan malah nggak tak tanyai. Yang nggak angkat tangan yang saya tanya. Mengasihi Yesus. Kalau enggak terkutuk. Loh berarti itu penting loh. Itu paling penting loh. Loh kalau kamu enggak mengasihi Yesus, kamu terkutuk. Loh ini berarti sangat penting. Tapi gereja selalu yang digembar-gemborkan mengklaim janji Tuhan. Semua yang difirmankan percaya. Loh, itu enggak terlalu penting, saudara. Yang paling penting itu mengasihi Yesus. Kalau enggak terkutuk soalnya. Itu apa jadi orang Kristen puluhan tahun kalau terkutuk? Ya. Sekarang saya ajak saudara baca lagi. Ditanya itu sebenarnya adem panas. Ya, kita baca Matius pasal 22. Haleluya. Pasal 22 ayat 36 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 36 sampai ayat 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Atau kalau ditanyakan itu sekarang, perintah atau hukum manakah yang paling penting dalam kitab suci? Gitu ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Ya saudara, perhatikan kata-kata bahwa ada dua hukum, yang pertama dan yang kedua. Tapi dua hukum ini sama hukumnya. Jadi hukum yang kedua sama dengan hukum yang pertama. Loh, padahal hukum yang pertama kasihlah Yahweh Elohim. Sedang hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi dua hukum ini katanya sama. Tadi sudah baca toh? Kedua hukum ini sama.
Jadi hukum yang kedua itu sama dengan yang pertama, sama dengan itu. Loh kok bisa? Bukankah Elohim dan manusia itu berbeda? Betul? Betul? Elohim dan manusia berbeda, betul? Ya. Nah, sekarang kita baca Yohanan pasal 8. Saya bacakan dalam ILT. Ya. Siapa yang Mbak ILT? Ada yang Mbak ILT? Tidak ada. Pakai apa saudara? Apa? Pil. Yohanan pasal 8. Saya akan bacakan ayat 53, 58 dan 59. Perhatikan ya. Yohanan pasal 8 ayat 53, 58 dan 59. Ini penting sekali. Apakah engkau lebih besar daripada bapak kami Abraham yang sudah meninggal dan para nabi yang sudah meninggal? Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Ini pertanyaan orang-orang Farisi ahli Taurat kepada Yesua Masiah. Ya, apakah engkau itu lebih besar dari Abraham yang sudah meninggal dan para nabi yang juga sudah meninggal? Dengan siapakah engkau menyamakan dirimu? Artinya kamu itu siapa? Ya, setuju? Kamu itu siapa? Setuju? Ayat 58. Yesua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, apa? Aku ada. Dalam bahasa Yunani itu ego ini. Aku ada. Dalam bahasa Ibrani itu asyaraya. Oleh karena itu mereka memungut batu-batu supaya mereka dapat melemparkannya kepadanya. Namun Yesua bersembunyi dan keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos di antara mereka, dan begitulah dia berlalu. Saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal 3 ya. Di rumah ini ayat yang sangat-sangat familiar. Keluaran pasal 3 ayat 14, saya bacakan aja ya dalam ILT. Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe, aku adalah aku. Aku ada, ya aku ada. Ya, jadi Elohim yang menemui Mose itu ditanya, Mose siapa namamu? Namaku itu aku ada. Iku ini. Dan saudara tahu, ini penting sekali. Banyak orang-orang, saudara pasti kenal Zakir Naik. Tahu kan? Orang yang tunjukkan di dalam Bible kalau Yesus, dia bilang Jesus, jadi dia pakai bahasa Inggris. Dia itu sekali saja kalau dia ngomong kalau dia itu Tuhan, maka saya akan jadi Kristen. Padahal ayat yang saudara baca tadi itu ayatnya. Ketika ahli Taurat orang Farisi bertanya kepada Yesua, sesungguhnya kamu itu siapa? Kok bisa itu loh Abraham bersuka melihat harimu? Memang kamu dengan Abraham tua mana? Kamu memang lebih besar dari Abraham dan para nabi, dan semuanya sudah mati. Umurmu tuh loh berapa? Kok bisa itu loh? Kamu itu bisa kenal sama Abraham, ketemu dia, Abraham bersuka cita melihat hari jadimu. Itu saya gampangnya melihat harimu itu ulang tahunmu gitu. Padahal bukan itu. Pernah saya terangkan, sudah ketika Abraham menerima dari Melkisedek anggur dan roti, itu sukacitanya Abraham melihat kurban Yesua Masiah. Nah, jadi omongmu itu berapa? Kamu tuh siapa? Kamu samakan dirimu dengan siapa? Jawabannya Yesus itu luar biasa. Sebelum Abraham itu jadi,
atau sebelum Abraham diciptakan, aku ada. Saya tidak mau pakai terjemahan baru, karena terjemahan baru salah. Terjemahan baru bilang, aku telah ada. Nggak enak kalau aku telah ada. Karena namanya Yahweh itu bukan aku telah ada, tapi aku ada. Yang betul ILT, itu dari bahasa aslinya. Ego ini itu aku ada. Bukan aku telah ada. Berarti bisa saja dia dulunya tidak ada. Tapi sekarang sudah ada. Nggak bisa. Jadi aku ini siapa? Sebelum Abraham itu diciptakan, aku ada. Itu sebabnya saya katakan Yesus adalah ya Yahweh. Yesus itu ya Yahweh. Yahweh itu bukan bapaknya Yesua yang ketika Yesua di dunia dia berkata Bapa. Bukan. Bapaknya Yesua itu nggak pernah menampakkan dirinya, memperdengarkan suaranya, memperlihatkan rupanya kepada manusia, nggak pernah. Transenden. Yesus berkata tidak seorang pun pernah bertemu atau bisa melihat Bapakku, hanya aku tok. Jadi kalau ada bilang, oh Yahweh itu dalam perjanjian lama itu bapaknya Yesua, keliru. Itu sebetulnya akibat dari pengajaran Oveller ya. Kalau tidak salah penginjil Amerika, dispensasi zaman. Dia berkata Trinitas itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Yahweh, Yesua Masiah, Roh Kudus. Nah, dia itu pencetusnya pertama kali. Jadi dia berkata di dalam perjanjian lama Yahweh itulah Bapa. Bapa, kalau orang Indonesia bilang. Lalu Yesua datang, itu anak. Lalu Yesua kembali ke Samayin. Lalu yang datang Roh Kudus. Bisa mungkin? Nah itu gara-gara itu akhirnya orang selalu berpikir kalau Yahweh yang ada di perjanjian lama itu adalah Elohim yang berbeda, bukan Yesua. Lah siapa itu? Itu bapaknya. Itu sebabnya pengagung nama Yahweh kalau nyebut Yahweh selalu Bapak Yahweh. Saya bilang kalau mau ngomong Bapak Yahweh, padahal Yahweh itu Yesua. Harusnya ngomong Yesua juga Bapak Yesua. Loh kalau orang baca tidak mau saya ngomong Yahweh gambar Bapak Yahweh. Lah kalau baca seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Maleakhi, Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot, Bapak Yahweh Elohim, Bapak Yahweh Sebaot, ngono. Itu namanya menambah firman. Loh, betul nggak? Loh nambah itu namanya. Lah orang yang suka bilang Bapak Yahweh itu, kalau baca ada Yahweh Elohim, pakai Yahweh, pakai Bapak enggak? Kalau baca pakai Bapak enggak ya? Enggak pakai saudara. Lucu. Kalau baca ketemu nama Yahweh enggak pakai Bapak Yahweh. Soalnya kalau pakai Bapak Yahweh salah dia. Mau tulis enggak ada Bapak di situ. Tapi kalau enggak ngomong Bapak, gak sopan. Kok sopan santun manusia? Jokowi ya dipanggil Jokowi lo nggak ngamuk. Nggak usah pakai Bapak Jokowi, ya, Jokowi Dodo, Prabowo. Presiden kita siapa? Bapak Prabowo. Masih kadek Bapak Prabowo. Semakin besar seseorang, semakin sebutan Bapak nggak perlu. Justru orang yang kecil-kecil itu perlu disebut Bapak supaya dia bisa naik derajatnya. Lu gak percaya? Betul gak? Coba itu pemulung, orang-orang yang jual, yang beli-beli apa itu besi rosokan itu. Coba kalau ketemu saudara bilang, Bapak saya punya besi-besi tua, Bapak mau? Pasti berseri-seri wajahnya. Karena dia sila Bapak itu. Loh, gak percaya? Orang yang derajatnya rendah dipanggil Bapak itu senang supaya naik derajat. Lah itulah asumsinya seperti itu. Ketika pengagung nama Yahweh itu kasih Bapak kepada Yahweh, berarti Yahwehnya itu kurang terhormat. Makanya dikasih Bapak ben terhormat. Apa perlu?
Segala hormat itu hanya bab miliknya. Perlu dihormati lagi dengan sebutan Bapak. Gak disebut Bapak, gak kalong kehormatannya. Bu kasih Bapak, gak bertambah kehormatannya. Oh, dia itu segalanya, mengatasi semua. Segala sesuatu di dalam dia. Apanya, saudara? Nah, ini ya. Nah, jadi siapakah Yesua? Siapa Yesua? Yahweh. Jadi Yahweh siapa? Yesua. Loh, jelas toh? Kamu itu siapa? Aku ada. Ya ini aku ada. Yang menemui Mose itu, aku ada di semak-semak yang terbakar. Itu Yesua. Masih tidak paham? Tapi dulu itu dia belum jadi manusia sungguh, hanya seringkali menyerupai manusia. Itu sebabnya Yahweh itu di dalam kitab tanah, ya, itu bisa menemui manusia. Abraham ketemu dengan Yahweh, ngomong dengan Yahweh, gitu loh. Bahkan dikasih makan, betul nggak? Iya. Kalau bapaknya Yesua, Elohim yang transenden, itu nggak bisa, saudara, ketemu manusia. Manusia mendengar dia, nggak bisa. Ya hancur semuanya kalau mau ketemu dia. Itu sebabnya Elohim yang transenden yang nggak bisa dihampiri itu, dia itu menyatakan dirinya ke dalam Sang Firman. Ya Sang Firman itu ya Yahweh Elohim itu sendiri. Yang Yahweh Elohim itu pada akhirnya dia itu datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. Ya Yesua itu Yahweh Elohim. Lah sapa meneh, saudara. Nah, nanti berdasarkan ayat-ayat ini saudara lebih jelas lagi bahwa Yesua HaMashiach itulah Yahweh Elohim itu sendiri, ya. Nah, dari mana? Nah, kita baca sekarang Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 di dalam terjemahan baru, ya. Haleluya. Ibrani pasal 2 ayat 14. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah mengacu kepada bangsa Israel, tapi juga manusia pada umumnya, ya. Anak-anak itu, ya, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia atau Yesua menjadi sama, Yahweh menjadi sama dengan anak-anak manusia, menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Saudara perhatikan, jadi di dalam kitab Ibrani ini menyatakan bahwa Yesua HaMashiach itu sama dengan manusia, yaitu saya dan saudara. Nah, itu sebabnya tema ini, minggu ini, khotbah saya minggu ini temanya Yesua HaMashiach adalah sesama kita. Karena Yesua HaMashiach itu memang punya tubuh, jiwa, roh yang persis sama dengan manusia. Berarti Yesua HaMashiach sesama kita. Berarti manusia adalah sesamanya Yesua HaMashiach, betul nggak? Sebagai manusia, Yesus harus mengasihi sesamanya. Itu sebabnya Yesua ketika ada di dunia mengasihi manusia, karena manusia adalah sesamanya. Bisa begitu? Kalau Yesua bukan sesama kita dan kita bukan sesamanya Yesua, bukan sama-sama manusianya, bagaimana disuruh mengasihi? Kan mengasihi itu bukan mengasihi binatang, tapi mengasihi sesama manusia. Ya, jadi Yesua ini sama dengan kita, darah dan daging. Bahkan di dalam kitab Roma, Rasul Saul berkata bahwa di dalam Efesus juga dikatakan bahwa dia memiliki daging dan darah yang sama dengan darah daging manusia yang berdosa. Sama. Supaya dengan demikian hukuman terhadap dosa bisa ditanggung oleh Yesua HaMashiach. Ya. Sekarang saya akan ajak saudara baca ayat terakhir.
Sudah selesai khotbahnya. Roma pasal 8. Terjemahan baru ya. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging anaknya itu tadi. Amin. Amin. Iya, bisa mengerti? Ya. Nah, saudara, sekarang tutup kitab suci saudara. Ya. Ada 10 menit. Ada 10 menit sebelum jam 8. Ya, semoga pas saudara. Saya itu selalu ingin menepati janji. Bukan PHP ya. Memberi harapan palsu. Ya. Yang penting khotbahnya singkat, tapi tuntutannya itu wah panjang. Begitu. Daripada khotbahnya panjang, tuntutannya titik, saudara. Artinya isinya nggak ada. Nah sekarang gini, ternyata di dalam kitab suci kita ini esensinya, intinya itu cuma satu. Tapi kasih itu terdiri dari 2 hukum. Hukum yang pertama dan yang kedua. Tapi hukum pertama kedua itu sama. Yang pertama kasihlah Yahweh Elohim. Yang kedua kasihlah sesamamu. Saya mau tanya. Tadi kan saya sudah terangkan Yahweh Elohim itu aku ada. Namanya itu aku ada. Hayah itu yang ada. Jadi Yahweh itu dari kata hayah. Artinya itu aku ada. Kasihlah Yahweh Elohimmu. Tadi saudara sudah ngomong, siapa Yahweh Elohim? Jadi inti dari ini adalah kasihlah Yehuwa. Kedua, hukum yang sama. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Siapa sesama manusia yang paling dekat dengan kita? Sesama manusia yang paling dekat dengan kita siapa? Siapa? Oh, diri sendiri. Itu memang dirimu. Maksudnya diri yang lain. Yang paling dekat dengan kita siapa? Siapa? Istri. Ini kau sih nggak ada istri, nggak bisa sama lah. Sesama manusia yang paling dekat dengan kita Yesua. Yesua kan di hatimu tuh. Yesua bertempat tinggal di rumahmu dalam Roh Kudusnya. Jadi saudara tahu hukum tadi itu, hukum kasih itu. Kasihlah Yahweh Elohim dan kasihlah sesamamu. Itu sebetulnya kasihlah Yahweh Yesua Masiah. Titik. Kan selama ini kita selalu bilang salib. Salib itu satunya vertikal, satunya horizontal. Yang vertikal itu kepada Elohim, yang horizontal kepada sesama. Tapi itu salib. Salib itu cuma satu. Vertikal dan horizontal itu satu sosok, satu pribadi. Yaitu Yahweh Yesua Masiah. Mudah-mudahan kan? Siapakah sesamaku manusia? Yesua itu sesamamu. Mau dia itu jadi sama seperti kita. Kalau nggak jadi sama seperti kita, nggak bisa menanggung semua kesalahan kita. Nggak bisa hukuman terhadap dosa itu ditanggung di dalam dagingnya. Kalau dagingnya Yesus tidak sama dengan manusia daging yang berdosa ini. Ayat-ayatnya jelas. Saudara tahu cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Tahu nggak? Ada seorang Yahudi turun dari mana? Dari Yerusalem ke Yeriko kalau nggak salah ya. Dirampok habis-habisan. Setengah mati, babak belur kelenger. Kalau dibiarkan mati. Mungkin darahnya sudah keluar tak karuan. Lalu yang lewat di situ siapa? Pertama, seorang imam. Yang namanya imam itu kan pelayan kan? Tapi dalam konteks orang Yahudi, Taurat, imam itu pasti suku
Lewi. Tapi nanti saudara lihat Lewi itu jadi Lewiatan. Tidak tahu Lewiatan? Siapa itu? Setan. Ya. Jadi imam lewat, waduh, dibiarkan aja, dibiarkan. Itu Yesua itu tanya tentang ketika ditanya oleh orang Farisi, siapakah sesamaku? Siapakah sesamaku? Manusia. Maka Yesus memberi perumpamaan itu. Ada seorang Yahudi, babak belur. Imam lewat, diam saja. Yang aneh, setelah imam lewat, ada orang Lewi lewat. Kenapa? Imam kan juga orang Lewi. Kenapa ini setelah imam lewat ke orang Lewi? Kok bukan dari orang Yehuda, bukan dari Isakar, Simeon, Naftali? Kok Lewi? Orang Lewi lewat. Tidak semua orang Lewi jadi imam, tapi semua imam harus orang Lewi, gitu ya. Dan imam-imam itu harus jadi suku Lewi. Itu sebabnya Mose, Harun, bahkan sampai Sakaria, bapaknya Yohanan itu yang jadi imam pada waktu itu suku Lewi. Harus, nggak bisa tidak. Itu ketetapan Taurat. Orang Lewi lewat, ditolong. Lewat. Lalu lewatlah orang Samaria. Ditolong atau dilewati? Gitu. Saudara tahu kisah itu? Itu kan perumpamaan. Saudara tahu nggak? Itu perumpamaan tentang siapa? Itu tentang Yesus Mesias. Orang Yahudi babak belur itu Yesus Mesias itu. Yang hancur di babak belur, dianiaya, padahal gak salah apa-apa. Yesus itu menderita kan gak salah apa-apa. Itu gambaran dari dia. Keluar dari Yerusalem menuju Yeriko. Karena dia itu akan menderita di luar Yerusalem. Yesus itu disalib di luar Yerusalem. Lalu imam-imam itulah yang selalu menyerang Yesus dan yang menyalibkan Yesus. Betul kan? Orang Lewi ini sangat memusuhi Yesus karena Yesus itu dari suku Yehuda. Mereka nggak mau. Yesus itu dalam hidupnya seringkali masuk bait suci, lalu dia membaca kitab Taurat. Waduh, seolah-olah dia jadi imam. Loh iya, kan dia jadi imam. Kalau orang Muslim saudara kita itu imam sholat, imam dalam apa itu ibadah-ibadah mereka di hari Jumat gitu. Nah, itu orang itu dari Yahudi sebetulnya. Lah orang Yahudi itu gitu. Imam itu harusnya orang Lewi. Tapi Yesus ini bukan Lewi, Yehuda. Dan dia seringkali mengimami. Itu marah orang Farisi ahli Taurat itu. Oh, khususnya imam-imam dari Lewi marah pada Yesus. Sehingga mereka mau hancurkan Yesus. Jadi dalam perumpamaan itu tentang siapaku sesamaku manusia, Yesus itu sebetulnya menceritakan tentang dirinya sendiri yang ditolak oleh kaum imam dan orang Lewi. Tetapi gilirannya orang Samaria menerima dia. Itu sebabnya ada dalam cerita wanita Samaria yang bertobat menerima Yesus. Dan bahkan orang Samaria semua seluruh kota itu datang kepada Yesus. Dan kalau saudara baca kisah Rasul, saudara temukan bahwa Samaria menerima Injil, sehingga yang datang ke sana Kepa dan Yohanan dan membaptis mereka sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus. Itu sampai dimasukkan dalam kisah para rasul. Jadi itu sesamaku manusia itu ya Yesua. Dan Samaria ini mewakili orang-orang kafir, mewakili orang-orang yang dihina oleh bangsa Yahudi, yaitu termasuk saya dan saudara. Itu sebabnya di situ itu sudah digambarkan bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Justru bangsa Yahudi yang diwakili oleh imam dan orang Lewi itu menolak Yesua, yaitu orang yang sedang menderita ini. Itu sebabnya sampai hari ini mereka itu tidak mau kalau Masias itu menderita. Di kayu salib imam-imam itu berkata, kalau kamu anak Elohim, kalau kamu memang yang ada, ayo turun dari salib.
Nah, mereka tuh benci kalau melihat yang ada itu bisa menderita. Saudara bisa dengar sampai hari ini di YouTube, Tuhan kok bisa mati, Tuhan kok bisa metong. Gak bisa metong Tuhan, kalau manusia bisa mati. Itu banyak saudara, hinaan-hinaan seperti itu di YouTube. Tuhan kok menderita, Tuhan kok ditombak, dipaku, diam saja. Itu berawal dari orang Yahudi yang tidak senang kalau Masiannya itu menderita seperti itu. Saudara, itu sebabnya nubuatan tentang Masiah yang menderita di dalam kitab Yesaya itu ditolak oleh orang-orang, oleh rabi-rabi Yahudi hari ini. Itu mereka menolak, itu bukan tentang Yesus Masiah. Mereka menolak Masiah itu menderita. Mereka bilang itu adalah nubuatan tentang orang Israel sendiri. Orang Israel adalah hamba Yahweh yang menderita, diwakili oleh seorang manusia yang menderita. Itu seperti itu, yang saya baca seperti itu, orang-orang Yudaisme itu. Tetapi barusan itu ada rabi Yahudi yang bertobat. Dia berkata bahwa nubuatan hamba yang menderita dalam kitab Yesaya itu adalah tentang Yesus Masiah, dan dialah Masiah. Dan dia bertobat, dia menerima. Jadi di Israel itu hari-hari ini banyak orang Yahudi yang bertobat, yang menerima Yesus sebagai Masiah mereka. Jadi saudara, ternyata inti dari seluruh kitab suci ini adalah kasih dari Yahweh Elohim. Yahweh Elohim adalah Yesus. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata sesamaku manusia, ya Yesus Masiah itu yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau yang paling dekat dengan kita aja kita nggak bisa mengasihi, bagaimana kamu bisa mengasihi yang di luar dirimu? Kalau yang ada di dalam dirimu kamu tidak bisa mengasihi, bagaimana kamu bisa mengasihi yang di luar dirimu? Bisa ngerti? Kalau kamu sendiri tidak suka sikat gigi, masa nyikati gigi nih wong? Kalau kamu tidak mau mandi, tidak suka mandi, masa kamu mandani orang? Kalau kamu lapar, kamu tidak mau makan, tidak mungkin kamu mau memberi makan orang yang lapar. Betul nggak? Wah, aku dewe lapar, gak bisa makan, gak duwe panganan, ngapain kayak panganan? Lapar loh. Aku dia lapar gak makan. Loh, lagi kan? Kalau kamu tidak bisa mengasihi yang di dalam kamu, bagaimana kamu bisa mengasihi yang di luar kamu? Kalau kamu tidak bisa mengasihi anggota keluarga yang ada di dalam kamu, hidup di dalam satu rumah, bagaimana kamu bisa mengasihi yang di luar rumahmu? Amin? Setuju? Ya. Jadi sekarang Yesus Al-Masih adalah sesama manusia itu sendiri. Kasihi dia. Yahweh Elohim juga Yesus. Sesama kita juga adalah Yesus. Tidak usah itu sesamaku manusia itu siapa ya? Papa, mama, adik, kakak, nenek, kakek, sepupu, misanan, kahuleng, siapa lagi teman-teman, itulah semua sesama. Sudah berhenti. Sesamaku manusia itu ya Yesus Masiah itu. Itu sebabnya ada, kalau kamu tidak mengasihi Yesus Masiah, kamu terkutuk. Karena kamu tidak bisa mengasihi Elohim dan tidak bisa mengasihi sesama manusia, ya terkutuk. Wong inti dari kitab suci lah, kasihlah Yahweh Elohim dan sesama manusia. Dan Yahweh Elohim dan manusia yang sama dengan kita, ya Yesus Masiah itu. Sehingga kalau tidak mengasihi dia, berarti kamu meniadakan seluruh kitab suci ini. Ya terkutuk kamu. Hidupmu menurut siapa? Nah, saudara, kalau Yesus adalah sesama kita, kita berarti juga sesamanya Yesus. Betul? Nah, berarti ketika kau mengasihi Yesus Masiah yang ada di dalam dirimu, itu pasti akan terekspresikan dengan mengasihi sesamamu yang ada di luar, gitu loh. Ya, kamu harus mengasihi saudara-saudaramu. Nah, ini baru sesama yang di luar. Tapi itu ketika engkau bisa mengasihi Yahweh Elohim, yaitu Yesus Masiah, dan mengasihi sesama manusia yang paling dekat dengan dirimu, yaitu Yesus yang bertempat tinggal di dalam dirimu. Amin. Amin. Bagaimana caranya mengasihi Yesus Masiah? Yesus Masiah itu sesama kita yang paling dekat. Bagaimana caranya?
Kasihlah dia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gampang kan? Ya itu yang harus ada di benakmu sehari-hari. Kasihlah Yesus Masih. Apa ada di dalam benakmu? Waktu saya tadi saya tanya, apa yang ada di dalam pikiranmu? Ketika saya bertanya, kasihlah Yesus. Bagaimana cara mengasihi? Apa dalam benakmu? Jawabannya adalah seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Itu jawabannya. Amin. Kamu mengasihi dirimu. Kamu selalu ingin yang terbaik dalam dirimu. Yang kamu lakukan untuk dirimu yang enak-enak atau yang tidak enak. Kalau cari makan cari yang enak atau tidak enak. Kalau tidur maunya enak atau tidak enak. Pokoknya untuk dirimu kamu mau yang baik, yang paling hebat. Lakukan itu kepada Yesus Masih. Sudah. Nggak usah bingung dengan hukum apapun. Apapun yang kau ingin diperbuat oleh Yesus kepada dirimu, perbuatlah demikian kepada Yesus. Itu kata-kata Yesus sendiri. Jadi saudara mengasihi Yesus Masih, itu adalah memenuhi hukum kasih itu tadi, yaitu mengasihi Yahweh Elohim dan sesama manusia. Di sini ngerti semua tuh. Jadi dengan mengasihi Yesus Masih yang adalah Yahweh Elohim, berarti kamu sudah memenuhi inti dari seluruh kitab suci ini. Ya apa caranya mengasihi Yesus Masih? Kan saya tidak bisa lihat dia. Siapakah sesamanya Yesus yang bisa kita lihat? Yesus Masih kan sesama kita kan? Karena dia sama dengan manusia. Jadi sama toh? Berarti orang-orang di sekitarmu itu sesamanya Yesus atau bukan? Wah. Semua orang di sekitar kita itu sesama kita juga sesamanya Yesus. Mengasihi sesama kita berarti mengasihi Yesus juga mengasihi semua yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya ditekankan oleh Yohanes. Kalau kamu bilang kamu mengasihi Yesus Masih, tapi kamu membenci saudaramu, kamu itu pendusta. Amin. Apa? Aku mengasihi engkau Yahweh dengan segenap hatiku. Tapi kamu benci istrimu, benci suamimu, benci anakmu, benci kakakmu, benci adikmu, benci keponakanmu, benci tetanggamu. Kamu pendusta. Siapa kamu? Siapa yang keras? Bisa pendusta masuk kerajaan Elohim? Di dalam kitab Wahyu dikatakan pendusta tinggal di luar, di mana ketak gigi dan tatap tangis tidak pernah berhenti. Itu sebabnya dikatakan barang siapa tidak mengasihi Yahweh Yesus Masih, terkutuklah dia. Saudara, jangan kalau ke gereja itu hanya ingin dengar yang enak-enak. Yang enak-enak itu akan membuat engkau masuk neraka. Perkataan yang paling keras seperti yang saya ungkapkan pagi hari ini, itu bisa menolong engkau untuk keluar dari api neraka. Amin. Itu bisa menolong hidupmu. Hidup sebagai orang Kristen itu simpel, mudah, sederhana. Kasihlah Yahweh Elohim dan sesamamu, dan itulah Yesus Masih. Mengasihi Yesus Masih berarti juga mengasihi sesama kita, karena Yesus Masih adalah sesama kita yang paling dekat. Dan kasihlah saudara-saudaramu, Yesus berkata, seperti aku mengasihi kamu. Amin. Kalau ada kebencian, kemarahan, akar kepahitan, sentimen-sentimen yang terus berkepanjangan dalam hidup kita, yang setiap saat bisa meledak dalam diri kita, hati-hati. Jangan sampai engkau jadi orang yang terkutuk.
Tadi saya katakan, harta kekayaan, bahkan umur panjang kesehatan bukanlah tolok ukur bahwa seseorang itu tidak terkutuk. Justru seringkali orang yang hidup tinggal di dalam kasih, itu hidupnya menderita. Ada orang bertanya, kenapa orang yang cinta Yesus Masiah seringkali hidupnya menderita? Saya pernah jawab itu beberapa tahun yang lalu. Kalau orang mengasihi Yesus hidupnya menderita, dia tidak akan mundur karena penderitaan. Karena hatinya dipenuhi kasih Yesus. Sedang orang yang tidak mengasihi Yesus, seringkali dia seperti diberkati dan dimudahkan hidupnya. Kenapa? Karena kalau dia menderita, dia akan lari dan tidak tahan. Tetapi demikian besar kasih Elohim, tidak menghendaki seorang pun binasa. Sehingga orang-orang yang rawan-rawan ini, saudara, tetap dijaga, dipelihara. Seperti saudara menjaga seorang anak kecil. Semua ada proteksi yang luar biasa. Supaya tidak jatuh, tidak tergores, tidak luka, tidak ketabrak motor, tidak ketabrak bendi. Semua dijaga, di rumah juga dijauhkan dari pisau, dijauhkan dari api. Tapi ketika saudara sudah besar, orang tua akan membiarkan saudara. Apapun yang kau lakukan, kau menderita dan sebagainya, ya sudah, rasakan sendiri. Mengapa seperti itu? Itu persis sama dengan perlakuan Elohim terhadap umatnya, terhadap manusia. Itu sebabnya pemazmur berkata, kesusahannya orang benar itu banyak. Banyak kesusahannya. Kenapa? Ya memang di dunia ini penuh susah. Bukan karena dia orang benar lalu diberi kesusahan, tidak. Orang yang hidupnya nggak benar itu justru menghindari kesusahan. Itu sebabnya ada kompromi, toleransi yang berlebihan, ada yang namanya cari muka, ya toh. Yang paling nggak enak jilat pantat. Waduh, itu istilah yang paling menghina. Untuk orang-orang yang hanya demi kenikmatan sesaat, berkat sesaat, dia rela melakukan apapun, bahkan hal yang paling tercela. Saudara, perhatikan. Jadi khotbah pagi ini sederhana, tetapi itu sesuatu yang paling penting. Yesus Masiah adalah sesama manusia yang paling dekat dengan hidup kita. Mengasihi dia, saudara akan terhindar dari kutukan. Tidak mengasihi dia, saudara tidak bisa lari dari kutukan. Itu berita yang sangat baik. Amin. Untuk apa saudara puluhan tahun jadi orang Kristen kalau hidupmu terkutuk? Itu sebabnya saya katakan di sini semua, mengasihi, saling mengasihi. Mengapa Rasulullah berkata, aku tidak menilai seorang pun manusia menurut ukuran manusia? Karena Masiah. Karena di dalam setiap diri manusia ada Yesus Masiah, khususnya saudara seiman. Dan bahkan yang tidak seiman dengan kita, dia adalah sesama manusia. Yang untuk mereka Yesus juga mati bagi mereka. Hanya menunggu waktunya mereka menerima kematian Yesus sebagai jalan penebusan bagi mereka. Tapi Yesus mati bagi semua manusia, karena semua adalah sesamanya Yesus. Dan Yesus adalah sesama kita. Yang memberkati saudara semua. Silakan bangkit berdiri. Haleluya. Pelayan bersama kudus, silakan maju ke depan. Kasih-Mu Yesus, ku rindukan selalu, cintakan penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan
hidupku sepenuhnya. Kasih-Mu Yesus, ku rindukan selalu. Ciptakan penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladamu, mengasihi hidupku sepenuhnya. Terima kasih menerangkan setiap perkataan firman-Mu ke dalam setiap kehidupan kami. Dan biar kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih. Berkati kami melalui tubuh dan darah Yesus Masih. Berkati saudara-saudara kami yang akan melayani kami. Segala puji syukur hanya bagi Elun kami. Bishop Yahweh Yesus Masih. Haleluya. Amin. Apa arti hidupku Yesus, jikalau tanpa kasih? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Kasih-Mu, oh Yesus, ku rindukan selalu. Ciptakan penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladamu, mengasihi aku sepenuhnya. Kasih-Mu Yesus, ku rindukan selalu. Ciptakan penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladamu. Silakan bagi berdiri. Mengasihi hidupku sepenuhnya, mengasihi hidupku sepenuhnya. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Jika kita mengasihi Dia, yang adalah Yahweh Elohim, dan sesama kita yang paling dekat dengan hidup kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, selalu yang terbaik yang kita berikan. Seperti yang terbaik kita ingin terjadi dalam hidup kita, demikianlah yang terbaik terindah kita berikan bagi Yahweh Yesus Masih. Apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang memang harus ada pada kita, semuanya akan Dia penuhkan, karena Dia segalanya bagi kita. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam perjamuan terakhir sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah roti ini, yaitu dagingku. Sebab barang siapa memakan roti ini, yaitu ini tubuhku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim?
Amin. Demi nama Yahweh Yesus Mesir kita makan. Haleluya. Terima kasih. Angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkati dan berkata, inilah darahku. Darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Darah yang olehnya kita sudah ditebus, diselamatkan. Darah yang olehnya kita disembuhkan dan dipulihkan dan dibarui. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku, Yesus berkata, sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus Mesir kita minum. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Yesus. Puji syukur beri kemuliaan hanya bagi Yesus. Ya Yesus, makasih. Suruh selamat menembus. Haleluya. Berkat bagi anak sekolah minggu remaja muda akan beribadah, dan berkat bagi seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini. Kasih karunia Yahweh Elohim menyertai kami, dan damai sejahtera Yesus Mesir memenuhi jiwa roh kami. Urapan Roh Kudus memberi sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hormat kebesaran kemuliaan hanya bagi Elohim kami. Bishan Yahweh Yesus Mesir. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu, buat pendamaian-Mu, hormat-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Shalom. Islam. Haleluya. Berharga di mata-Mu. Yesus yang mengasihiku, berharga di mata-Mu, yang dalam pandangan-Mu, berharga di mata-Mu. Yesus